Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widelia Felis, yang merupakan mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Angkatan 2024 Ganjil. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai tesis saya yang berjudul Implikasi Penerapan Asas Kelangsungan Usaha atau Going Concern terhadap notaris yang dinyatakan valid dengan menggunakan studi putusan Pengadilan Niaga nomor 198/PDT.FUS strip PKPU garing 2023 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Sebelum masuk pada tahap pembahasan, simak kasus posisinya sebagai berikut. Peristiwa ini bermula pada tahun 2017 ketika PT Anugrah Gria Aditama menggunakan jasa Miranti Tresnaning Timur SH selaku notaris dan PPAT untuk mengurus pembayaran BPHTB atas penjualan tanah dengan nilai Rp867.428.500. Uang tersebut diserahkan secara bertahap sebanyak 9 kali. Namun, hingga tahun 2020, BPHTB tidak dibayarkan, dan termohon PKPU mengakui telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Pada 23 Juli 2020, dibuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaan termohon PKPU mengganti kerugian sebesar Rp900 juta paling lambat akhir Agustus 2020, namun kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Selanjutnya, pada 13 April 2023, dibuat surat pengakuan hutang dan perjanjian pengembalian uang yang mengatur pengembalian secara bertahap. 400 juta, 200 juta, dan 200 juta rupiah dengan jaminan sebidang tanah di Bogor. Namun saat diketahui, ternyata tanah tersebut telah dijaminkan hak tanggungan kepada pihak ketiga, hingga jatuh tempo tahap pertama, pembayaran tetap tidak dilakukan. Pemohon PKPU kemudian melayangkan somasi agar kewajiban dipenuhi dalam 3 hari. Tetapi sampai permohonan PKPU diajukan, termohon PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Seperti yang kita ketahui, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau berdasarkan perundang-undangan lainnya. Kewenangan notaris tidak hanya dalam membuat akta otentik saja, namun dalam menjalankan kejabatannya, notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban notaris tersebut diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, seseorang notaris wajib untuk bertindak jujur, seksama, serta tidak memihak dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Integritas dan profesionalisme menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik yang dipercaya untuk mengesahkan dan menyusun dokumen hukum. Sedangkan pengertian kepalitan menurut ahli Imran Nanting, kepalitan merupakan suatu proses di mana seseorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan valid oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak mampu membayar utangnya. Seseorang dapat dinyatakan valid jika memenuhi syarat kepalitan yang diatur dalam undang-undang, di mana terdapat 3 poin yang kini. Yang pertama, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, terdapat utang. Dan yang ketiga, terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan kepalitan juga menganut asas-asas seperti berikut. Yang pertama, asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi, dan asas keterbukaan. Pada asas going concern yang akan dibahas pada tesis ini. Asas going concern adalah asas going concern atau dikenal dengan asas kelangsungan usaha merupakan suatu korporasi yang mana menitik beratkan asumsi bahwa korporasi tersebut masih layak untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dalam periode waktu yang panjang, dibuktikan dengan laporan keuangan korporasi tersebut. Perusahaan pada tersebut dianggap sudah tidak dapat atau tidak memiliki kemampuannya untuk membayar utangnya kepada para krediturnya, di mana dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan insolvensi, sehingga manajemen perusahaan tersebut sudah tidak dapat lagi dijalankan dan dipenuhi kembali. Akan tetapi, Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Pembayaran Utang membuka pintu bagi perusahaan debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya setelah secara sah dinyatakan valid. Pada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Pembayaran Utang disebutkan sebagai berikut. Berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan valid, walaupun terhadap putusan pernyataan valid tersebut diajukan kasasi atau debitur valid yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak para krediturnya tersebut. Asas kelangsungan usaha ini memberikan kesempatan bagi debitur
untuk melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya dengan jalan menyatakan debitur solvency valid. Pengurusan dan pembebasan harta kekayaan notaris sebagai debitur valid. Dalam pengurusan harta valid yang melibatkan seorang notaris, kurator perlu memastikan dan berhati-hati dalam memilah aset yang bukan menjadi kepunyaan notaris. Salah satunya seperti simpanan uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada notaris. Tidak termasuk dalam border valid dan tidak boleh digunakan untuk melunasi utang debitur. Pengurusan dan pembebasan harta kekayaan notaris sebagai objek kepalitan berdasarkan studi putusan Pengadilan Niaga nomor 198/PDT-SUS/PKPU/2023/PN Jakarta Pusat, di mana dalam hal pengurusan harta notaris Miranti Tesnaning Timur SH terdapat aset dari debitur valid yang pernah dijaminkan untuk membayar utang kepada kreditor valid, di mana berupa sertifikat hak milik nomor 317 atas nama termohon PKPU seluas 153 meter persegi yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun pada kenyataannya, bahwa sertifikat hak milik nomor 317 tersebut telah menjadi sita eksekusi pihak ketiga. Mengenai aset atau harta kekayaan lain milik debitur valid tidak dijelaskan atau diuraikan lebih lanjut. Masuk pada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dari tesis saya adalah, kesimpulannya, notaris sebagai pejabat umum tetap merupakan subjek hukum perorangan yang dapat dipalitkan apabila memenuhi unsur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan, dan dalam kepalitan dikenal dengan asas going concern, namun asas tersebut bertentangan dan tidak dapat diterapkan dikarenakan terdapat rahasia jabatan notaris, di mana kurator tidak dapat menggantikan posisi notaris. Oleh karena itu, diperlukannya harmonisasi norma agar tidak terjadinya ketidakadilan dan tetap menjamin perlindungan terhadap kreditor serta menjaga integritas profesi notaris. Kesimpulan kedua, pengurusan dan pembebasan harta kekayaan notaris sebagai debitur valid pada dasarnya dilakukan dengan mekanisme yang sama terhadap seseorang debitur perorangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Dan dalam putusan 198/PDT-PKPU/2023/PN Jakarta Pusat diatur bahwa kurator saudara Heru Mario yang diajukan oleh pemohon valid yang akan melakukan pengurusan aset notaris tersebut. Namun perlu lebih diperhatikan mengenai apa saja yang termasuk dalam border valid. Saran dari saya adalah perlu dilakukannya harmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang guna menghindari konflik normatif dan ketidakpastian hukum terkait status notaris yang dinyatakan valid. Harmonisasi ini penting agar pembelakuan asas-asas dalam hukum kepalitan seperti asas going concern dapat diterapkan secara adil terhadap notaris dengan memperhatikan bahwa notaris dipalitkan dianggap sama sebagai orang pribadi. Dan saran kedua, dalam proses kepalitan terhadap notaris, perlu dirumuskan secara tegas mengenai batasan antara harta pribadi yang dapat dimasukkan ke dalam border valid dengan harta terkait langsung dengan pelaksanaan jabatan kenotariatan, termasuk bagaimana penerapan rahasia jabatan dan kerahasiaan dokumen klien. Hal ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris dan hak-hak para pihak yang menggunakan jasa kenotariatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.